Bisa kita mulai ya. Siap, Pak. Siang, Pak. Oke, kita mulai untuk kuliah pada siang hari ini. Slide saya sudah bisa dilihat semua. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang logical fallacy atau kesesatan penalaran. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menerima suatu berita, ketika membaca suatu kalimat atau mendengar suatu pernyataan, ada beberapa tahapan untuk mencerna suatu informasi agar tidak terjadi kekeliruan atau mispersepsi. Nah, mispersepsi inilah yang disebut dengan kesesatan penalaran. Jadi logikanya nggak runut antara pernyataan satu dengan pernyataan berikutnya, antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya, antara argumen satu dengan argumen berikutnya, tidak runut. Itu yang menyebabkan terjadinya kesesatan penalaran atau logical fallacy. Ini penting di dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahan persepsi, kesalahan tanggap dari yang menyampaikan dan yang menerima informasi. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang apa itu definisinya dan kemudian kategorinya apa saja, dan kemudian juga ada tugas untuk kalian untuk menelaah suatu pernyataan atau kalimat tersebut masuk ke kategori kesesatan penalaran apa. Nah, ini secara umum definisi dari logical fallacy atau kesesatan penalaran atau sesat pikir ya, itu merupakan argumen yang terlihat benar namun salah dalam penalarannya. Contohnya seperti ini ya, yang cewek ngomong, diet yang bener tuh yang ngurangin nasi tahu. Nah, yang cowok ini, halah gendut aja sosokan ngomongin diet. Nah, kira-kira di mana kesesatan penalarannya atau logical fallacy-nya? Ada yang mau berpendapat atau tidak? Di mana kira-kira letak penalaran yang salah? Di si cewek atau si cowok kira-kira? Cewek. Kenapa? Kenapa Dwiki? Coba. Ya karena salah satu kebutuhan tubuh ya karbohidrat cukup tinggi, Pak. Oke. Cowok, Pak, menurut saya. Kalau Jody apa? Cowok, Pak, yang salah. Oke, karena ini kan cewek selalu konteksnya benar. mengingatkan. Enggak, Pak. Nah, Ceweknya mengingatkan, Pak, tapi cowoknya kayak tersinggung gitu. Jadi kayak dia tuh merasa dia tuh diejek gendut. Padahal kan yang bilangin gendut juga apa sama kayak dia, cuman dia merasa tersinggung. Kayak gendut kok ngomong gendut gitu, Pak. oke. Menurut saya gitu, Pak. Oke. Jadi yang benar jawaban Jody ya. Jadi informasinya benar. Diet yang benar tuh ngurangi nasi. Karena mengurangi karbohidrat adalah salah satu bentuk diet. Bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi. Mengurangi konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi. Nah, si cowok ini nangkepnya salah. Kenapa? Karena dia langsung, kalau ini namanya adalah ad hominem ya nanti kalau kita pelajari. Jadi dia menyerang fisik dari yang memberikan nasihat, memberikan argumen atau memberikan pernyataan. Yang mana itu sudah di luar dari konteks pernyataan tersebut. Jadi meskipun
yang memberitahukan itu gendut, atau misalkan dosen yang memberikan mata kuliah pangan dan gizi tubuhnya nggak atletis, ya, tapi kan ilmunya tetap benar, tidak mengurangi nilai kebenaran dari suatu ilmu yang diberikan atau nilai kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Jadi letak dari kesalahan penalaran atau respon di dalam percakapan ini ialah di sang cowok ya, karena dia dinasehatin tidak membantah dengan argumen yang satu pemikiran atau satu konteks ya, tapi dia berbicara di luar konteks, yaitu menyerang fisik dari ceweknya. Nggak boleh. Kalau misalkan dia menanggapinya berbeda, itu harus di dalam konteks, artinya konteksnya diet. Misalkan diet yang benar itu ngurangin nasi, tahu? Oh enggak, kalau menurut saya diet yang benar itu mengurangi konsumsi makanan berlemak. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu tidak di luar konteks ya. Itu berarti argumennya bisa diterima dan saling diperdebatkan. Nah, kalau sudah kayak gini kan repot nanti kalau mau berdebat atau apa. Dia memberikan pernyataan apa, tapi dibantahnya dengan pernyataan apa. Oke, lalu kategorinya apa aja? Kategorinya ada yang sifatnya adalah semantik dan material. Kalau semantik ini maksudnya ialah memiliki makna ganda atau multi interpretasi. Kalau material itu kontekstual ya. Tadi seperti ad hominem, seperti contoh di gambar tadi itu adalah material, artinya konteksnya yang menjadi masalah. Nah, semantik itu ada beberapa, nanti kita bahas. Ada yang equivoca, ada yang amfiboli, ada yang komposisi, ada yang pembagian, ada yang aksentuasi. Kalau material, kesalahan penalarannya ada yang disebut dengan aksidensia, kebalikan aksidensia, hal yang tidak relevan seperti ad hominem tadi, menyerang fisik ya, populum itu kepercayaan dalam suatu populasi, meskipun itu salah, tapi sudah dipercaya secara luas. Kemudian misericordiam, kemudian verecundiam, ada ignorantium, ada baculum, ada silogistik, dan anggapan yang salah. Nah, ini yang memberikan ilmu ke saya juga, membuka wawasan ini ialah almarhum Bapak Dr. Darul Syah, dosen dari IPB. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya, contoh kesalahan penalarannya. Yang pertama yang jenisnya adalah semantik, yaitu equivoca. Definisinya adalah menganggap bahwa kata-kata selalu dipakai dalam pengertian yang sama. Kalau dalam bahasa Indonesia apa tuh namanya? Ada satu kata yang bisa memiliki makna yang banyak. Apa namanya ya? Homonim ya? Ya mungkin itu ya. Atau homofon ya, lupa saya. Contoh ya, yang pertama ada kalimat Malang merupakan kota yang indah. Nah, kemudian kalimat kedua adalah orang miskin mempunyai nasib yang malang. Nah, itu tidak boleh kalau disimpulkan berarti seperti nomor 3, orang miskin memiliki nasib yang indah. Karena berdasarkan pernyataan pertama, Malang ini kota yang indah. Kalau yang kedua, orang miskin nasibnya malang. Berarti orang miskin itu memiliki nasib yang indah. Nggak boleh disimpulkan seperti itu. Karena kata Malang ini itu bisa bermakna kota Malang, bisa bermakna nasib yang kasihan atau nasib yang malang. Nah, contoh lagi bisa terjadi pada penggunaan bahasa daerah. Contoh, kalau dalam bahasa Jawa, urang itu artinya udang. Kalau dalam bahasa Sunda, urang itu artinya orang, atau kita, atau kami. Nah, contoh
yang pertama, urang urip ing segara dalam bahasa Jawa. Artinya adalah udang hidup di laut. Nah, sedangkan yang kedua, urang angkat ka pasar. Artinya adalah kami berangkat ke pasar atau kami pergi ke pasar dalam bahasa Sunda. Nah, kalimat tiga bisa bermakna berbeda. Saya makan urang. Kalau di bahasa Jawa benar, saya makan udang. Tapi kalau dalam bahasa Sunda, saya makan orang. Nah, kan jadi beda. Sehingga harus tidak boleh digunakan campur-campur seperti ini, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Apalagi kalau ngomongnya dengan orang Sunda. Orang Sunda nggak ngerti bahasa Jawa, nanti salah tangkap. Jadi jangan pakai bahasa Jawa. Begitu pula sebaliknya. Nah, sifat dari equivoca ini adalah mudah dikenali atau gampang ya. Jadi tadi karena pokoknya ciri-cirinya ada kata yang tidak semestinya diartikan seperti kalimat tersebut, seperti dalam kalimat tersebut. Sehingga solusinya bisa kita susun definisinya secara hati-hati dengan mengenali dari latar belakang yang berbicara ataupun yang kita ajak komunikasi. Tadi ya, yang berbicara itu kita misalkan yang mendengarkan, oh yang berbicara ini orang Jawa, berarti dia kata-kata ini dipakai dengan bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa, dengan maksud dalam bahasa Jawa, dan juga sebaliknya. Nah, contoh equivoka seperti ini misalkan, memilih Liverpool merupakan keputusan salah. Nah, ini kalau yang nggak tahu bola, yang latar belakangnya nggak seneng sepak bola, mungkin nggak tahu kenapa kok keputusan yang salah. Nah, padahal maksudnya keputusan salah, ini namanya Muhammad Salah, maksudnya gitu. Oke, lalu kita lanjut ke semantik yang berikutnya, yaitu amfiboli. Amfiboli ini adalah kesalahan dalam menyusun kalimat. Misalkan, dijual segera kursi tinggi untuk bayi dengan kaki patah. Nah, ini bisa memiliki banyak arti. Yang pertama artinya bisa benar, yaitu kursinya yang memiliki kaki yang patah. Ya, kursi tinggi kakinya patah. Atau bisa juga makna yang berikutnya, kursi tinggi untuk bayi dengan kaki patah. Jadi bayinya yang kakinya patah. Nah, kemudian ada lagi, misalkan ini, pertandingan tinju yang bersih dan sopan setiap malam, kecuali minggu malam. Nah, ini bisa punya dua arti. Pertandingan tinjunya itu diselenggarakan setiap malam, kecuali hari minggu malam, atau pertandingan tinju yang bersih dan sopan itu setiap malam, kecuali minggu malam. Jadi, kalau minggu malam adalah pengecualian, boleh bertanding tinju tidak bersih dan sopan, boleh curang, boleh nyerang kepala, boleh pakai kaki misalkan. Contoh lagi, sopan di rumah, sopan di jalan. Nah, ini maksudnya gimana? Apa sopannya berbeda atau gimana? Sopan di rumah, sopan di jalan, sopan yang sama atau sopannya beda antara di rumah dengan di jalan? Kan nggak jelas. Sehingga solusinya kalau menemukan kalimat seperti ini, maka kita cek kalimatnya berulang-ulang kali dari berbagai sudut pandang. Sehingga kita ketemu, oh maksudnya ternyata seperti ini. Atau gunakan juga tanda baca misalkan untuk memisahkan supaya bisa artinya jelas atau maksudnya jelas. Nah, berikutnya ada komposisi. Maksudnya pemakaian kata secara distributif dan kolektif digunakan secara bersamaan. Contoh ini ya, sebuah sekolah
terdiri atas bangunan tempat belajar, laboratorium, dan sebuah ruangan untuk berolahraga yang semuanya mempunyai luas 800 meter persegi. Nah, ini yang membaca juga bisa bingung. Yang luasnya 800 meter persegi ini yang mana? Karena ada distributif dan kolektif secara bersamaan. Distributifnya terdiri atas, kolektifnya semuanya. Ya, 800 meter persegi ini punyanya siapa? Punyanya sekolah tersebut atau ruangan, misalkan ini, atau ruangan tempat olahraga. Nah, yang mana? Ini akan membingungkan kalau digunakan secara bersamaan. Kemudian lagi, sebuah majalah olahraga menyusun suatu konsep tentang kesebelasan nasional yang kuat. Cara yang dilakukan adalah dengan mengambil pemain-pemain terbaik dari masing-masing klub yang menjadi anggota PSSI. Nah, ini distributifnya di kata masing-masing ya, masing-masing. Kemudian kolektifnya itu di kata kesebelasan. Nah, apa mungkin kalau mengambil pemain terbaik dari masing-masing klub, maka hasilnya adalah kesebelasan yang kuat. Kan belum tentu, ada banyak faktor ya dalam olahraga, dalam suatu ada kekompakan dan lain-lain. Belum tentu yang diambil pemain terbaik dari masing-masing akan membentuk suatu kesebelasan yang kuat. Nah, kemudian ada lagi tentang kesalahan semantik, yaitu kesesatan dalam pembagian. Contohnya di sini adalah, atau pengertiannya dulu ya, yaitu jika misalkan populasi itu secara umum punya sifat A, maka individu masing-masing itu pasti sifatnya juga A. Nah, itu artinya adalah menyeragamkan ya. Misalkan, orang Barat itu terkenal individualis, sombong misalkan. Nah, berarti kita ketika ketemu seseorang yang berasal dari Barat, bukan Indonesia, maka belum tentu dia akan sifatnya sama seperti populasi tadi. Contoh, orang yang tidak berpendidikan tidak pandai, maka dari itu A yang tidak berpendidikan juga tidak pandai. Nah, ini mendiskreditkan ya. Padahal ada juga meskipun tidak berpendidikan formal, dia bisa bikin mesin ya, dia bisa bikin pesawat, dia bisa bikin sepeda motor ya, hanya dari modal pengalaman. Contoh lagi, semua gadis Bali pandai menari. Lalu misalkan Jepun pandai menari. Nah, Jepun pandai menari enggak? Belum tentu ya. Pandai Pak, pandai Pak. Oh, pandai, berarti sesuai, cocok. Pandai ya Pak, bisa setengah jam dia Pak nari. Hercules pun pandai itu Pak. Mantap. Ini ya, bikin TikTok ya. Oke, kemudian sekarang selanjutnya, tadi kita sudah ada kesesatan dalam pembagian ya, populasi ke individu. Selanjutnya adalah penekanan. Ini hampir mirip ya dengan yang tadi, yang amfiboli tadi, mana amfiboli. Nah, ini dalam penyusunan. Hampir mirip ini, penekanan. Yaitu intonasi ya. Kalau di sini intonasi yang menyebabkan perbedaan arti. Contoh, ayam makan belalang mati. Nah, ini
ayam makan, belalang mati. Atau ayam makan, belalang mati. Ayamnya yang mati atau belalangnya yang mati? Ayam makan belalang mati. Ayam makan belalang mati. Nah, yang mana yang mati? Belalangnya atau ayamnya? Itu tergantung intonasinya atau penekanannya dalam mengucapkan suatu kalimat. Contoh lagi, mayat dilangkahi kucing hidup. Mayat dilangkahi kucing hidup. Nah, yang mana? Mayatnya yang hidup lagi atau kucingnya yang hidup yang melangkahi mayat? Nah, itu tergantung intonasi atau penekanan dalam mengucapkan kalimatnya. Nah, ini yang jadi meme. Ayam bakar suka bumi atau ayam suka bakar bumi. Atau ayam bakar suka bumi. Ayam bakar suka dengan bumi. Nah, itu yang mana? Bisa ambiboli, bisa kesesatan penekanan ini. Ya. Contohnya lagi, oh ya, sudah ya. Kalau yang semantik udah ya. Sekarang masuk ke material atau konteks ya. Kalau konteks itu yang pertama ada aksidensia, yaitu ketika suatu aturan umum dianggap bisa berlaku pada berbagai keadaan. Contoh aturan umum adalah semua manusia itu sederajat atau sama. Oleh karena itu, ketika ujian, nilai saya dan nilai Anda itu harus sama. Nggak boleh dibeda-bedakan, kan semua manusia sama. Nah, padahal itu sudah di luar materialnya atau di luar konteksnya. Konteksnya di sini semua manusia adalah sama atau sederajat itu kan di hak asasi ya, hak asasi manusia. Sedangkan kalau nilai ujian itu sudah pasti kemampuannya yang dinilai. Jadi nggak bisa sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau tadi umum ke khusus, sekarang ada kebalikannya, yaitu dari khusus ke umum, yaitu kebalikan aksidensia. Yang mana ini terjadi karena salah sampling atau tidak cukup bukti. Misalkan, lokalisasi terbesar se-Indonesia ada di Surabaya. Maka disimpulkan bahwa Surabaya adalah kota maksiat. Wah, ini bisa bahaya ini. Diklaim karena ada lokalisasi terbesar, satu kota diklaim semuanya suka maksiat, kota maksiat ya. Padahal belum tentu pas banyak juga yang soleh. Contoh lagi kedua, teroris tersebut beragama Islam, maka Islam adalah agama teroris. Nah, ini juga keliru ya. Kan biasanya gitu. Media juga bertanggung jawab ya terhadap dalam menyampaikan suatu kalimat atau pemberitaan agar tidak terjadi kesalahan penalaran sifatnya material seperti ini. Ketika satu individu ya kayak ini jadi teroris, kebetulan ya agamanya Islam, maka dicaplah seluruhnya bahwa Islam itu agama teroris. Itu tidak boleh ya. Nah, ini contoh kalau dari berita langsung ya, berita online. Ya biasanya yang banyak salahnya di berita online juga. Miris, 67% mahasiswa nggak paham label pangan olahan. Wah, ini kan dari judulnya bahaya ini. 67% kan kalau seluruh Indonesia banyak sekali yang nggak paham label pangan olahan. Padahal kan ada mahasiswa teknologi hasil pertanian kayak kalian. Pastilah paham label dari pangan olahan itu apa. Nah, ini dia sesat karena dia tidak cukup bukti untuk menyatakan 67%. Kalau di sini sudah dijelaskan ya di beritanya bahwa konteksnya adalah mahasiswa DKI Jakarta. Tetapi dia tidak menyebutkan peserta surveinya siapa, kemudian tempat diambil surveinya di mana, ya samplingnya itu nggak dijelaskan, sehingga nanti bisa sesat penalarannya. Masa di DKI Jakarta sampai 67% keseluruhan mahasiswa yang nggak paham label pangan olahan.
Nah, ini yang tadi ya, di contoh paling pertama, yaitu hal yang tidak relevan. Yaitu yang pertama adalah ad hominem, atau nyerang personal, nyerang fisik, ya, nyerang sifat, ya, ditujukan ke orang tertentu. Contoh yang bagus, orang ini berkacamata, atau yang contoh yang positif ya, pasti dia pintar. Nah, berarti dia kalau pakai kacamata dianggap dia pintar. Terus yang kedua, produk ini mampu menyembuhkan COVID. Mamah tahu sendiri, misalnya ini ya. Jadi dia dianggap bahwa setiap perkataannya mamah ini benar. Padahal ya belum tentu, kalau misalkan bukan ahlinya, ya pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, argumentasinya, cirinya adalah argumentasinya memanfaatkan nama besar atau nama jelek dari seseorang. Positif atau negatifnya tergantung keperluannya. Contoh, ini yang saya ambil kemarin di Instagram, Pandemic Talk, yaitu terjadi ketika dua pihak sedang berdiskusi, lalu salah satu pihak menyerang, menuduh, dan mengejek pribadi lawan diskusi. Contohnya, si A ngomong, tingkat kematian Indonesia selalu ada di atas kematian global. Nah, terus si B-nya malah jawabnya di luar konteks ini. Ah, dasar antek-antek elit global. Nah, yang A jadi marah. Datanya memang begini. Dia tersinggung jadinya. Masa dia ngomong data, malah dikatain antek-antek elit global. Nah, itu kan nggak baik. Nah, kemudian adalah hal yang tidak relevan lainnya adalah ad verecundiam, yakni salah wewenang atau bukan pada bidangnya. Contoh, resep masakan Albert Einstein pasti enak. Nah, emangnya Albert Einstein itu Chef Juna atau Chef Arnold? Padahal kan Albert Einstein peneliti, penemu teori relativitas. Mana mungkin pakai IMC kuadrat bisa bikin resep masakan yang enak. Ya. Nah, kemudian ini lagi, menurut Dr. A, gol penalti Juventus semalam tidak sah. Nah, ini dia siapa? Dia hanya penikmat sepak bola, bukan wasit atau yang pernah mengenyam pendidikan kepelatihan misalkan. Nah, jadi dia nggak bisa untuk berkomentar seperti ini. Ini sering terjadi ini ya di masa sekarang, seseorang yang tidak kompeten di bidangnya tapi malah berkomentar tentang bidang tersebut. Nah, ini akan menyebabkan timbulnya seperti ini, kesesatan penalaran seperti ini. Namanya ad verecundiam ya. Jadi kalau kalian ketemu berita apa itu yang ngomong bukan ahlinya. Wah, kalian bisa ngomong pakai bahasa keren. Oh, ini kesesatan penalaran nih, logical fallacy. Namanya ad verecundiam. Oke, selanjutnya adalah ad atau ad baculum ya. Ya, ini sifatnya mengancam ya. Jadi dia memaksa seseorang untuk menerima pendapatnya. Contoh, anggota dewan yang tidak setuju dengan pengesahan UU ini akan diperkarakan ya, atau akan dicari-cari kasusnya. Ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau berargumen tidak boleh sambil mengancam. Atau misalnya kamu harus menerima pendapat saya. Kalau enggak nanti tak gebukin gitu misalkan. Itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh mengancam ketika berpendapat. Nah, kemudian ada yang namanya ad ignorantium atau ignore atau mengabaikan atau tidak dianggap. Misalkan pernyataan A tidak bisa dibuktikan, maka berarti bukan A yang benar. Apabila sebaliknya pernyataan bukan A itu nggak bisa dibuktikan, maka A benar. Contoh, ini sering terjadi di antara dosen dan mahasiswa. Tidak ada pertanyaan, diem semua, nggak ada yang ngomong. Berarti kalian para mahasiswa sudah paham ya dan siap ujian. Nah, padahal belum tentu. Ya, pernyataan
pernyataan A, yaitu tidak ada pertanyaan, ini nggak bisa dibuktikan karena nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab tidak, Pak, nah itu baru bisa dibuktikan. Atau ada, Pak, berarti itu bisa dibuktikan. Tapi diam semua. Nah, ini kalau dia menyimpulkan berarti kalian para mahasiswa sudah paham dan siap ujian. Nah, berarti ini nggak bisa menjawab kediaman itu karena belum tentu paham dan siap ujian. Bisa jadi bingung, bisa jadi ketiduran. Contoh kedua, alien itu tidak ada karena tidak ada yang berhasil membuktikan. Nah, ini pernyataan A tidak bisa dibuktikan. Pernyataan alien itu ada, itu nggak bisa dibuktikan. Sehingga dianggap bahwa alien itu tidak ada. Padahal belum tentu ya, karena nggak ada yang bisa membuktikan. Belum tentu dia nggak ada, masih berada di antara ada dan tidak. Sebaliknya, kalau ada yang menyimpulkan alien itu ada, kenapa kok alien itu ada? Karena tidak ada yang berhasil membuktikan ketidakberadaannya. Paham ya? Hati-hati. Tidak ada yang berhasil membuktikan ketidakberadaannya. Nggak ada yang bisa membuktikan ketidakadaan alien. Padahal juga nggak ada yang bisa membuktikan alien itu ada. Nah, jadi nggak bisa juga kita langsung simpulkan alien itu ada. Gitu ya. Untuk ad ignorantium. Nah, selanjutnya ada ad misericordiam. Yakni ketika seseorang mengemukakan argumen A layak dikasihani karena suatu keadaan X. Padahal keadaan X tidak relevan dengan argumen A. Contoh, itu di pengadilan ya. Mohon Pak, jangan dihukum. Saya mencuri karena kebutuhan untuk beli susu anak. Nah, ini enggak relevan ya. Karena dia mengemis atau mengiba. Yaitu karena kebutuhan untuk beli susu anak dia mencuri. Padahal perilaku mencuri ya tetap salah. Nah, contoh, penerima suap Kaligis atau OC Kaligis ya, kasusnya beberapa tahun yang lalu, minta belas kasihan hakim. Kita lihat kotak merah di bawahnya, dia meminta belas kasihan hakim mengingat dirinya saat ini masih menjadi kepala keluarga dan memiliki tanggungan hidup untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, argumentasinya ini di luar konteks persidangan. Karena persidangannya itu konteksnya adalah membahas mengenai tindak pidana korupsi. Nah, si terdakwa ini membantahnya dengan cara memelas belas kasihan ya, atau ad misericordiam tadi. Karena dia kepala keluarga. Itu nggak boleh dalam susunan nalar atau logika, itu tidak nyambung. Lalu ad populum, atau ini hampir mirip dengan tadi ya, kepercayaan orang banyak. Nah, kalau orang percaya statement A benar, maka pasti statement A itu benar. Contoh, sering terjadi di Indonesia. Kalau belok kiri itu jalan terus, meskipun merah ya jalan terus karena belok kiri jalan terus. Padahal tidak semua di tempat yang lampu merah jalan terus. Ada yang lampu merah belok kiri harus berhenti. Nah, suatu hari ada seseorang yang kena tilang. Nah, dia argumennya seperti ini. Mohon Pak, jangan ditilang. Biasanya orang-orang kalau di sini belok kiri jalan terus, Pak. Nah, ini
kebanyakan orang atau orang-orang itu percaya kalau di sini belok kiri jalan terus. Nah, padahal aturannya menyebutkan bahwa belok kiri kalau merah ya berhenti, nggak bisa jalan terus. Nah, berarti ini dia sesat juga penalarannya. Belum tentu yang terjadi secara umum atau kebiasaannya itu benar, tetapi harus dikembalikan juga ke aturannya kayak gimana. Gitu ya. Itu yang namanya ad populum. Nah, contoh lagi adalah yang sangat kompleks. Nah, ini biasanya Pak, suaranya hilang, Pak. suara hilang ya? Iya, Pak. Oke. Udah ada kok, Pak. Nah, ini udah muncul, Pak. Ini udah muncul ya? Sudah muncul. Oke. Udah, Pak. Jadi saya lanjutkan ya. Nah, contohnya adalah ini penyataan yang ruwet, yang sangat kompleks padahal nggak nyambung. Yaitu contohnya adalah gini, gimana caranya untuk mengatasi penyebaran virus corona? Nah, contohnya hanya ada satu cara, yaitu pakai gelang power balance. Atau kemarin ada kalung anti corona, pakai itu misalkan. Nah, ini padahal nggak nyambung ya. Gimana cara mengatasi penyebarannya? Jawabannya apa? Nah, ini juga sering terjadi ini. Biasanya politikus kalau ngeles ya, gini. Pernyataannya kadang nggak nyambung dengan yang ditanyakan. Nah, ini juga sama, tapi ini diputar-putar. Pernyataannya apa, diputar lagi ke pertanyaan tersebut. Contohnya ini. Senyawa fenol merupakan antioksidan. Sebab antioksidan salah satunya berasal dari senyawa fenol. Nah, sebab akibatnya apa? Senyawa fenol merupakan antioksidan, sebab antioksidan salah satunya berasal dari senyawa fenol. Ya, muter-muter ya. Nah, itu juga termasuk kesesatan penalaran. Namanya petition principi, yaitu muter-muter aja. Jadi kalau teman-temanmu ada yang argumennya muter-muter, ya petition principi. Ya, muter-muter. Nah, kemudian post hoc ergo propter hoc, yaitu sebabnya yang salah. Nah, ini sering terjadi pada mitos-mitos kesehatan dan teknologi pangan. Contohnya, makanan jatuh ke lantai sebelum 5 menit masih aman dimakan. Nah, ini kan sering toh, belum 5 menit. Ya. Padahal belum tentu dalam 5 menit tersebut bakteri tidak pindah. Pasti ada sebagian bakteri yang sudah pindah. Kemudian makan coklat menyebabkan jerawat. Padahal jerawat nggak disebabkan oleh makan coklat. Contoh lain apa? Makan mie instan menyebabkan usus buntu misalkan. Padahal usus buntu tidak disebabkan oleh mie instan, misalkan kayak gitu. Nah, ini sering terjadi ya, mitos-mitos ini, mitos-mitos kesehatan. Ada yang benar, ada yang salah. Maka harus di cross check ke yang memiliki ilmu tersebut.
Nah, ini lalu tugas untuk kalian ya. Nanti silahkan dikerjakan di Word, kirim ke email saya. Yaitu analisislah kesalahan penalaran dalam kalimat berikut. Virus corona takut masuk ke Indonesia karena perizinannya ribet. Ini masuk ke kesalahan penalaran apa? Oh iya, karena sudah punya ini ya, sudah punya apa? Classroom ya. Ya udah deh nanti tugasnya tak masukin di Classroom aja ya, biar ngumpulinnya lewat situ. Nah ini termasuk apa nih? Kesalahan penalarannya apa? Masuk apa? Kemudian kalian jelaskan kenapa kok dia sesat penalarannya. Virus corona takut masuk ke Indonesia karena perizinannya ribet. Dulu ya, pada awal-awal pandemi, mungkin bulan Februari tahun lalu ya, atau bulan Maret tahun lalu. Nah lalu, ini klik ya nanti ya, silahkan diklik berita ini. Lalu kalian analisis kesalahan penalaran di dalam berita tersebut apa. Nah, semakin baik kalian menguraikan, maka ya makin bagus. Ya. Nanti saya masukkan di ini aja, Classroom ya, supaya kalian mengumpulkannya bisa lewat situ. Oke, yuk ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Udah paham ya tugasnya ya? Sederhana. Paham, Pak. Itu aja. Sudah, Paham, Pak. Itu terakhir kapan, Pak? Pertemuan berikutnya ya. Oh iya, Pertemuan berikutnya. baik. Supaya nggak lama-lama. Kan sederhana, gitu aja tugasnya. Nggak terlalu susah. Saya buatkan di tugas kelasnya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan nggak? Gimana PKM-nya? Oh iya, Jordi sudah saya terima ya. Ini nanti saya isi biodata dosen ini pembimbing Baik, Pak. Terima kasih. untuk yang bimbingan saya. Bimbingan yang lainnya sudah sampai ke masuk ke proposalnya atau masih mendiskusikan judul finalnya seperti apa? Gimana? Belum dibalas Pak sama dosennya Pak. Sudah mengirimkan proposalnya tapi belum dibalas Pak. Oke. Udah di ini Pak, isinya Pak, isi proposalnya. Udah sampai ke isi ya, oke. Batas 24 ya, minggu depan tanggal 24. Waktu kuliah ini 13.00. Oke, sudah. Silahkan dicek nanti tugasnya di tugas kelas. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya akhiri. Cukup, Pak. Cukup ya. Pak. Oke, semoga sukses selalu. Semua silahkan diisi presensinya, jangan lupa ya sebelum meninggalkan Google Meet. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.